Halo semuanya, nah di dalam video ini kelompok kami akan menjelaskan contoh soal serta jawaban dari Annihilation Transaction. Pertama-tama saya akan memperkenalkan dari anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama Ana, yang kedua John Rianto Rivaldo, yang ketiga Nia Rosyana dengan saya sendiri, yang keempat Weni. Nah pertama-tama saya akan menjelaskan soalnya terlebih dahulu. Nah, bisa dilihat contoh soal di pada halaman ini. Bengkel takut rugi adalah bengkel yang dikelola oleh Mr. Ojeks dengan memperkerjakan 5 orang karyawan. Nah, berikut ini adalah transaksi yang terjadi selama bulan Juni pada tahun 2008. Nah, bisa dilihat pada tanggal 1 Juni 2008, Mr. Ojeks ini menginvestasikan uangnya sebagai modal untuk memulai usaha berupa yang pertama uang tunai sebesar 15 juta, yang kedua peralatan bengkel sebesar 20 juta, yang ketiga adalah perlengkapan bengkel sebesar 5 juta. Nah, pada tanggal 1 Juni 2008 juga terdapat transaksi Mr. Ojeks ini dia mengontrak kios sebagai tempat bengkel senilai 1.200.000, tetapi yang masih dibayar tunai itu senilai 1 juta. Nah, sisanya itu dibayar kemudian harinya. Nah, bisa dilihat di tanggal 3 bulan Juni 2008, Mr. Ojeks ini memperoleh pinjaman sebesar 5 juta dari Bank BRI untuk tambahan modalnya. Di tanggal 4 Juni 2008, dia menerima uang senilai 2 juta dari klien atas perbaikan yang telah dikerjakan. Nah, di tanggal 4 Juni 2008 terdapat transaksi juga dibayar untuk biaya keamanan serta kebersihan sebesar 50.000. Nah, yang tanggal 5 Juni 2008 telah diselesaikan pekerjaan bengkel senilai 7.500.000. Nah, tetapi yang masih diterima senilai 4 juta dan pelanggan tersebut berjanji dan akan membayar sisanya kemudian harinya. Nah, di tanggal 6 Juni 2008 dibayar gaji karyawan untuk 5 orang masing-masingnya 100.000. Pada tanggal 8 Juni 2008 dibayar biaya listrik, air, dan telepon 300.000. Pada tanggal 13 Juni 2008 dibeli perlengkapan bengkel sebesar 200.000, tetapi yang dibayar tunai senilai 100.000. Nah, di tanggal 15 Juni 2008, Mr. Ojeks ini dia mengambil uang dari bengkel untuk keperluan pribadi atau disebut juga PRIV sebesar 150.000. Tanggal 15 Juni 2008 terdapat satu transaksi lagi, yaitu diterima pendapatan bengkel dari klien sebesar 2.500.000. Nah, tanggal 16 Juni 2008 diterima uang dari pelanggan atas kekurangan yang belum dibayarkannya atas transaksinya pada tanggal 5 Juni 2008. Nah, pada tanggal 18 Juni 2008 telah diselesaikan pekerjaan bengkel senilai Rp550.000, tetapi klien belum membayarnya. Nah, di tanggal 21 Juni 2008, Mr. Ojeks ini membayarkan kekurangan atas sewa kiosnya. Pada tanggal 22 Juni 2008 dibayar beban-beban serba-serbi senilai 100.000. Pada tanggal 23 Juni 2008, Mr. Ojeks mengasurasikan usahanya kepada asuransi Prudensia. Dibayar premi asuransi itu sebesar 1.200.000. Nah, di tanggal 24 Juni 2008 diterima piutang usaha dari pelanggan atas transaksinya per 18 Juni 2008. Nah, di tanggal 25 Juni 2008 dibayarkan kepada Bank BRI cicilan utang senilai 500.000. Di tanggal 30 Juni 2008 dibayarkan bonus kepada semua karyawan masing-masingnya 25.000 atas overtime-nya. Tanggal 30 Juni 2008 yaitu transaksi terakhirnya, yaitu peralatan bengkel disusutkan senilai 5%. Nah, di soal ini kita diminta untuk pekerjakan yang pertama jurnal umum, yang kedua buku besar T-form, yang ketiga adalah neraca saldo. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kelompok saya. Yang pertama kita akan membuat jurnal umum. Soalnya tadi bengkel takut rugi adalah bengkel yang dikelola oleh Mr. Ojeks dengan memperkerjakan 5 orang karyawan. Berikut ini adalah transaksi yang terjadi selama bulan Juni tahun 2008. Pada tanggal 1 Juni tahun 2008, Mr. Ojeks menginvestasikan uangnya sebagai modal untuk memulai usaha berupa ada uang tunai sebesar 15 juta, peralatan bengkel sebesar 20 juta, dan perlengkapan bengkel sebesar 5 juta. Jadi, uang tunai, peralatan bengkel, dan perlengkapan bengkel itu termasuk harta. Jadi, kalau harta bertambah, masuk di debit. Jadi, kasnya tadi 15 juta masuk di debit. Lalu perlengkapan bengkel juga 20 juta masuk di debit. Lalu perlengkapan bengkel 5 juta masuk di debit. Lalu kalau modal bertambah itu masuk di kredit.
Jadi modalnya tadi 15 juta, 20 juta, dan 5 juta dijumlahkan menjadi 40 juta. Jadi 40 juta dikredit. Lalu selanjutnya pada tanggal 1 Juni tahun 2008, Mr. Ojak mengontrak kos sebagai tempat bengkel senilai 1.200.000, tapi yang masih dibayar tunai senilai 1 juta. Sisanya itu dibayar kemudian. Jadi karena mengontrak kios itu menjadi beban. Jadi beban sewa kios bertambah, masuk di debit yaitu 1.200.000. Tapi baru dibayar senilai 1 juta, jadi kasnya berkurang. Kalau kas berkurang masuk di kredit, jadi 1 juta di kredit. Lalu karena sisanya dibayar kemudian itu masuk ke utang, jadi utang usahanya bertambah. Kalau utang usahanya bertambah, itu masuk di kredit, jadi masuk 200.000 di kredit. Selanjutnya pada tanggal 3 Juni tahun 2008, Mr. Ojaks memperoleh pinjaman 5 juta dari Bank BRI untuk tambahan modal usahanya. Jadi karena diberikan pinjaman jadi kasnya bertambah. Kalau kas bertambah masuk di debit, jadi 5 juta di debit. Lalu karena ini pinjaman jadi masuk utang. Kalau utang bertambah masuk di kredit, jadi 5 juta di kredit sebagai utang. Pada tanggal 4 Juni tahun 2008 diterima uang senilai 2 juta dari klien atas perbaikan yang telah dikerjakan. Jadi kasnya bertambah masuk di debit 2 juta. Lalu pendapatan usaha kalau bertambah masuk di kredit, 2 juta di kredit. Lalu pada tanggal 4 Juni tahun 2008 dibayar untuk biaya keamanan dan kebersihan sebesar 50.000. Jadi biaya keamanan dan kebersihan termasuk beban, jadi 50.000 di debit. Dan kasnya berkurang jadi masuk di kredit 50.000. Lalu pada tanggal 5 Juni tahun 2008 telah diselesaikan pekerjaan bengkel senilai 7.500.000. Tetapi yang masih diterima itu cuma senilai 4 juta dan pelanggan tersebut berjanji akan membayar sisanya kemudian. Jadi piutang usahanya bertambah, masuk di debit 3.500.000. Kasnya bertambah tadi 4 juta dulu, masuk di debit. Lalu pendapatan usaha kalau bertambah masuk di kredit, jadi 7.500.000-nya di kredit. Lalu setelah itu tanggal 6 Juni dibayar gaji karyawan untuk 5 orang, masing-masing 100.000. Jadi beban gaji karyawan bertambah 500.000 di debit, lalu kasnya berkurang jadi di kredit 500.000. Lalu tanggal 8 Juni dibayar biaya listrik, air, dan telepon sebesar 300.000. Beban LAT masuk di debit 300.000, lalu kasnya berkurang 300.000 di kredit. Lalu pada tanggal 13 Juni dibeli perlengkapan bengkel sebesar 200.000, tapi yang dibayar tunai itu sebesar 100.000. Jadi perlengkapan bengkel di debit masuk 200.000. Lalu kasnya berkurang 100.000, masuk di kredit. Lalu karena baru dibayar 100.000, jadi utang 100.000 lagi masuk di kredit 100.000. Lalu pada tanggal 15 Juni, Mr. Ojaks mengambil uang dari bengkel untuk keperluan pribadi sebesar 150.000. Jadi prefernya bertambah, masuk di debit 150.000. Lalu kasnya berkurang kan, jadi masuk di kredit 150.000. Lalu tanggal 15 lagi diterima pendapatan bengkel dari klien sebesar 2.500.000. Jadi kasnya bertambah, masuk di debit 2.500.000. Pendapatan usahanya bertambah, masuk di kredit 2.500.000. Selanjutnya tanggal 16 Juni tahun 2008 diterima uang dari pelanggan atas kekurangan yang belum dibayarkannya atas transaksi tanggal 5 Juni. Jadi tadi tanggal 5 Juni itu ada diselesaikan pekerjaan bengkel senilai 7.500.000. Jadi yang udah diterima itu cuma 4 juta, sisanya belum diterima. Jadi pada tanggal 16 Juni ini dia mau membayar lagi. Jadi tanggal 16 Juni ini kasnya bertambah dong, kasnya bertambah 3.500.000, masuk di debit. Lalu piutang usahanya kan berkurang, jadi masuk di kredit 3.500.000. Lalu selanjutnya tanggal 18 Juni telah diselesaikan pekerjaan bengkel senilai 550.000, tetapi klien belum membayarkannya. Jadi piutangnya bertambah. Jadi masuk di debit 550.000, pendapatan usaha juga bertambah, masuk di kredit 550.000. Lalu pada tanggal 21, Mr. Ojak membayarkan kekurangan atas sewa kios. Jadi pada tanggal 1 Juni sebelumnya itu, Mr. Ojak sedang mengontrak kios untuk menjadikannya menjadi tempat bengkel senilai 120.000, 1.200.000. Tapi yang masih dibayar tunai itu baru senilai 1 juta. Jadi sisanya 200.000.
Nah, jadi utang usahanya jadinya berkurang karena sudah dibayar dan masuk di debit jadi 200.000. Kasnya juga berkurang 200.000 jadi masuk di kredit. Lalu tanggal 22 Juni dia ada dibayar beban serba-serbi senilai 100.000. Jadi beban serba-serbinya bertambah masuk di debit yaitu 100.000. Lalu kasnya berkurang masuk di kredit 100.000. Lalu pada tanggal 23 Juni Mr. Ojas mengasuransikan usahanya kepada asuransi prudensial, dibayar premi asuransi senilai 1.200.000. Jadi asuransi terus di debit 1.200.000, lalu kasnya berkurang 1.200.000 di kredit. Lalu 24 Juni diterima piutang usaha dari pelanggan atas transaksi 18 Juni 2008. Jadi pada tanggal 18 tadi telah diselesaikan pekerjaan bengkel senilai 550.000. Tetapi klien belum membayar dan tanggal 24 dia baru mau membayar. Jadi kasnya bertambah. Kasnya bertambah masuk di debit. Lalu piutang usahanya berkurang masuk di kredit 550.000. Lalu pada tanggal 25 Juni dibayarkan kepada Bank BRI cicilan utang senilai 500.000. Jadi utang banknya berkurang masuk di debit yaitu 500.000, kasnya berkurang masuk di kredit yaitu 550.000. Tanggal 30 Juni dibayarkan bonus kepada semua karyawan sebesar masing-masing 25.000 atas overtime. Jadi tadi ada 5 karyawan dikalikan dengan 25.000 jadi 125.000. Dan beban bonus karyawannya bertambah jadi masuk di debit yaitu 125.000, lalu kasnya berkurang masuk di kredit 125.000. Lalu tanggal 30 Juni peralatan bengkel disusutkan di senilai 5% karena tadi peralatan bengkelnya ada 20 juta, 5%-nya itu adalah 1 juta. Jadi beban penyusutan peralatannya di debit 1 juta di debit. Beban penyusutan peralatannya 1 juta di debit, lalu akumulasi penyusutan peralatannya 1 juta di kredit. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagian dari buku besar Fonti. Yang pertama yaitu kas. Pada tanggal 1 Juni, Mr. Ojax telah menginvestasikan uangnya sebagai modal sebesar 15 juta. Jadi di bagian debit akan tercatat saldo sebesar 15 juta. Karena harta bertambah akan dicatat pada bagian debit. Nah, selanjutnya pada tanggal 4 Juni diterima uang senilai 2 juta, jadi saldo di bagian debit akan bertambah 2 juta. Pada tanggal 5 Juni diterima uang pendapatan bengkel sebesar 4 juta, jadi saldo di bagian debit akan bertambah 4 juta. Pada tanggal 15 Juni diterima uang pendapatan bengkel sebesar Rp2.500.000, jadi di bagian debit saldo akan bertambah Rp2.500.000. Pada tanggal 16 Juni terima uang dari pelanggan atas kekurangan yang belum dibayarkannya atas transaksi 5 Juni senilai Rp3.500.000. Jadi saldo di bagian debit akan bertambah Rp3.500.000. Pada tanggal 1 Juni, Mr. Ojax menginvestasikan uangnya sebagai modal untuk usaha berupa pelengkapan bengkel sebesar 5 juta, jadi pada 5 Juni akan tercatat di saldo bagian debit bertambah 5 juta. Pada tanggal 24 Juni terima piutang usaha senilai Rp550.000, jadi di bagian debit akan tercatat saldo sebesar Rp505.000. Selanjutnya akan tercatat pada bagian kredit. Yang pertama itu pada tanggal 1 Juni, Mr. Ojax mengontrak kios dengan uang tunai sebesar 1 juta, yang artinya kas akan berkurang senilai 1 juta. Jika harta berkurang, maka akan dicatat pada bagian kredit. Pada tanggal 4 Juni dibayar biaya keamanan dan kebersihan senilai Rp50.000, jadi akan tercatat saldo senilai Rp50 di bagian kredit. Pada tanggal 6 Juni dibayar gaji karyawan senilai Rp500, jadi akan tercatat saldo senilai Rp500 di bagian kredit. Pada tanggal 8 Juni dibayar biaya LAT senilai Rp300.000, jadi akan tercatat saldo senilai Rp300 di bagian kredit. Nah, selanjutnya itu pada tanggal 13 Juni dibeli perlengkapan secara tunai sebesar Rp100, jadi akan tercatat saldo senilai Rp100 di bagian kredit. Selanjutnya yaitu pada tanggal 15 Juni. Pada tanggal 15 Juni, Mr. Ojax mengambil uang dari bengkel untuk keperluan pribadi sebesar Rp105.000, jadi akan tercatat saldo senilai Rp105.000 di bagian kredit. Pada tanggal 21 Juni, Mr. Ojax membayar kekurangan atas sewa kios senilai Rp200.000, jadi akan tercatat saldo senilai Rp200 di bagian kredit. Pada tanggal 22 Juni dibayar beban serba-serbi senilai Rp100.000, jadi akan tercatat saldo senilai Rp100.000 di bagian kredit. Nah, pada tanggal 23 Juni dibayar biaya asuransi senilai Rp1.200.000, jadi akan tercatat saldo senilai Rp1.200.000 di bagian kredit.
Pada tanggal 25 Juni dibayar utang cicilan utang senilai Rp500, jadi akan tercatat saldo senilai Rp500 di bagian kredit. Nah, pada tanggal 30 Juni dibayar beban bonus karyawan senilai Rp125.000, jadi akan tercatat saldo senilai Rp120.000 di bagian kredit. Total saldo di Selanjutnya itu asuransi dibuka. Pada zona umum tercatat bahwa tanggal 23 Juni di bagian debit sebesar Rp1.200.000. Jadi di buku besar Fonti akan tercatat saldo sebesar Rp1.200.000 di bagian debit, jadi total saldo debit senilai Rp1.200.000. Selanjutnya itu beban bonus karyawan. Pada zona umum tercatat bahwa tanggal 30 Juni beban bonus karyawan di bagian debit sebesar Rp125.000. Jadi di buku besar Fonti akan tercatat saldo sebesar Rp125.000 di bagian debit. Jadi total saldo debit senilai Rp125.000. Selanjutnya itu beban penyusutan peralatan. Pada zona umum tercatat bahwa tanggal 30 Juni beban penyusutan peralatan di bagian debit sebesar Rp1 juta. Jadi di buku besar Fonti akan tercatat saldo sebesar Rp1 juta di bagian debit. Nah, jadi total saldo di debit senilai Rp1 juta. Selanjutnya yaitu akumulasi penyusutan peralatan. Pada zona umum tercatat bahwa pada tanggal 30 Juni akumulasi penyusutan peralatan di bagian kredit sebesar Rp1 juta. Jadi di buku besar Fonti akan tercatat juga saldo sebesar Rp1 juta di bagian kredit. Nah, jadi total saldo di bagian kredit yaitu senilai Rp1 juta. Selanjutnya itu asuransi dibuka. Pada zona umum tercatat bahwa tanggal 23 Juni di bagian debit sebesar Rp1.200.000. Jadi di buku besar Fonti akan tercatat saldo sebesar Rp1.200.000 di bagian debit, jadi total saldo debit senilai Rp1.200.000. Selanjutnya itu beban bonus karyawan. Pada zona umum tercatat bahwa tanggal 30 Juni beban bonus karyawan di bagian debit sebesar Rp125.000. Jadi di buku besar Fonti akan tercatat saldo sebesar Rp125.000 di bagian debit. Jadi total saldo debit senilai Rp125.000. Selanjutnya itu beban penyusutan peralatan. Pada zona umum tercatat bahwa tanggal 30 Juni beban penyusutan peralatan di bagian debit sebesar Rp1 juta. Jadi di buku besar Fonti akan tercatat saldo sebesar Rp1 juta di bagian debit. Nah, jadi total saldo di debit senilai Rp1 juta. Selanjutnya yaitu akumulasi penyusutan peralatan. Pada zona umum tercatat bahwa pada tanggal 30 Juni akumulasi penyusutan peralatan di bagian kredit sebesar Rp1 juta. Jadi di buku besar Fonti akan tercatat juga saldo sebesar Rp1 juta di bagian kredit. Nah, jadi total saldo di bagian kredit yaitu senilai Rp1 juta. Selanjutnya yaitu utang usaha. Pada zona umum tercatat bahwa tanggal 1 Juni utang kios di bagian kredit sebesar Rp200 dan tanggal 3 Juni utang kios di bagian kredit sebesar Rp100. Jadi di buku besar Fonti pada tanggal 1 Juni akan tercatat saldo sebesar Rp200, pada tanggal 3 Juni sebesar Rp100. Pada tanggal 21 Juni pada zona umum di bagian debit tercatat saldo sebesar Rp200, jadi di buku besar Fonti bagian debit akan tercatat saldo pada tanggal 21 Juni senilai Rp200.000. Total saldo di bagian debit adalah Rp200, sedangkan di bagian kredit adalah Rp300.000. Selisih antara kedua saldo tersebut adalah Rp100.000, jadi akan tercatat bahwa sisa saldo kredit senilai Rp100.000. Selanjutnya yaitu utang bank. Pada zona umum tercatat bahwa tanggal 3 Juni utang bank di bagian kredit sebesar Rp5 juta. Jadi di buku besar Fonti pada tanggal 3 Juni akan tercatat saldo sebesar Rp5 juta. Pada tanggal 25 Juni pada zona umum di bagian kredit debit tercatat saldo sebesar Rp500.000. Jadi di buku besar Fonti di bagian debit akan tercatat saldo pada tanggal 25 Juni senilai Rp500.000. Total saldo di bagian debit adalah Rp500.000, sedangkan di bagian kredit total saldonya yaitu Rp5 juta. Selisih antara kedua saldo tersebut adalah Rp4.500.000. Jadi akan tercatat bahwa sisa saldo kredit senilai Rp4.500.000. Selanjutnya pendapatan usaha. Pada jurnal umum tercatat bahwa tanggal 4 Juni pendapatan usaha sebesar 2 juta. Kemudian tanggal 5 Juni sebesar 7,5 juta. Selanjutnya tanggal 15 Juni sebesar 2,5 juta dan 18 Juni sebesar 550.000 pada kredit. Jadi total saldo kredit pada buku besar senilai 12.550.000. Selanjutnya biaya keamanan dan kebersihan. Pada jurnal umum tercatat bahwa tanggal 4 Juni biaya keamanan dan kebersihan sebesar 50.000 di bagian debit. Jadi total saldo debit pada buku besar senilai 50.000. Selanjutnya piutang usaha. Pada jurnal umum tercatat bahwa piutang usaha senilai 3,5 juta dan 550.000. Jadi pada buku besar senilai 4.050.000 pada debit dan kredit. Selanjutnya beban gaji karyawan. Pada jurnal umum tercatat bahwa tanggal 6 Juni senilai 500.000 pada debit. Jadi total saldo debit pada buku besar senilai 500.000.
Selanjutnya biaya LAT. Pada jurnal umum tercatat bahwa tanggal 8 Juni biaya LAT sebesar 600.000 pada debit. Jadi total saldo debit pada buku besar senilai 600.000. Selanjutnya prive. Pada jurnal umum tercatat bahwa tanggal 15 Juni prive sebanyak 150.000 pada debit. Jadi total debit pada buku besar senilai 150.000. Selanjutnya yang terakhir, beban serba-serbi. Pada jurnal umum tercatat bahwa tanggal 22 Juni beban serba-serbi senilai 100.000 pada debit. Jadi total debit pada buku besar senilai 100.000. Selanjutnya neraca saldo. Pada buku besar kas sebesar 28.235.000 di bagian debit. Kemudian di bagian peralatan, pada buku besar tercatat bahwa tanggal 1 Juni peralatan sebesar 20 juta di bagian debit. Selanjutnya perlengkapan. Pada buku besar tercatat bahwa tanggal 1 Juni dan 13 Juni sebesar 5,2 juta pada debit. Selanjutnya modal. Pada buku besar tercatat bahwa 1 Juni modal sebesar 40 juta pada kredit. Kemudian beban sewa kios. Pada buku besar tercatat bahwa tanggal 1 Juni beban sewa kios sebesar 1,2 juta. Selanjutnya beban usaha. Pada buku besar tercatat bahwa tanggal 3 Juni utang usaha sebesar 200.000 pada kredit. Selanjutnya utang bank. Pada buku besar tercatat bahwa tanggal 3 Juni dan 25 Juni senilai 4,5 juta pada kredit. Kemudian pendapatan usaha. Pada buku besar tercatat bahwa tanggal 4 Juni, 5 Juni, 15 Juni, dan 18 Juni sebesar 12.550.000 pada kredit. Selanjutnya biaya keamanan dan kebersihan. Pada buku besar tercatat bahwa tanggal 4 Juni biaya keamanan dan kebersihan sebesar 50.000 pada debit. Kemudian beban gaji karyawan. Pada buku besar tercatat bahwa tanggal 6 Juni beban gaji karyawan sebesar 500.000 pada debit. Selanjutnya biaya LAT. Pada buku besar tercatat bahwa tanggal 8 Juni biaya LAT sebesar 600.000 pada debit. Kemudian prive. Pada buku besar tercatat tanggal 15 Juni prive sebesar 150.000 pada debit. Selanjutnya beban serba-serbi. Pada buku besar tercatat bahwa tanggal 22 Juni beban serba-serbi sebesar 100.000 pada debit. Kemudian asuransi dibayar di muka. Pada buku besar tercatat bahwa tanggal 23 Juni asuransi dibayar di muka sebesar 1,2 juta pada debit. Kemudian beban bonus karyawan. Pada buku besar tercatat bahwa tanggal 30 Juni beban bonus karyawan sebesar 125.000 pada debit. Selanjutnya beban penyusutan peralatan. Pada buku besar tercatat bahwa tanggal 30 Juni beban penyusutan peralatan sebesar 1 juta pada debit. Yang terakhir, akumulasi penyusutan peralatan. Pada buku besar tercatat bahwa tanggal 30 Juni akumulasi penyusutan peralatan sebesar 1 juta pada kredit. Jadi, total saldo debit dan kredit balance yaitu 58.150.000. Sekian dan terima kasih dari video kami. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata-kata yang disengaja maupun tidak disengajakan. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya.